Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Day of the Mummy yang dirilis pada tahun 2014. Di dalam film ini bercerita tentang 5 orang yang ingin mengungkap kebenaran tentang makam dari seorang raja bernama Neferu. Tidak hanya itu saja, terdapat rumor-rumor bahwa di mayat dari Neferu terdapat batu permata indah bernama Codex Stone. Mereka pun mulai mencari Codex Stone di makam Neferu. Akan tetapi tiba-tiba saja suasana berubah menjadi mencekam. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan 2 orang yang sedang berjalan di gurun. Mereka bernama Dr. Behar dan juga Stephen yang merupakan seorang kameramen. Dr. Behar dan Stephen berencana untuk mengungkap kebenaran tentang kuburan kuno bernama Neferu. Neferu ini dulunya merupakan seorang raja yang telah memimpin Mesir lebih dari 2000 tahun yang lalu. Untuk bisa membuktikan kebenaran tentang Neferu, mereka berdua segera masuk ke dalam gua tempat makam Neferu disembunyikan. Mereka akan mendokumentasikan semua kegiatan yang mereka lakukan di gua itu. Setelah masuk ke dalam gua tersebut, mereka berdua sempat mendengar sebuah suara. Dan secara tiba-tiba, mereka diserang oleh sosok misterius. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Jack yang sedang bermesraan dengan 2 orang wanita. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumahnya dan ketika dicek, hanya terdapat sebuah kotak yang dikirim oleh seseorang. Jack pun segera masuk ke dalam dan ternyata yang mengirim paket tersebut adalah seorang pria kaya raya bernama Carl. Carl dan Jack ini bisa dibilang sahabat terbaik. Walaupun begitu, Jack sering sekali meminjam uang pada Carl. Di dalam kotak yang diberikan oleh Carl, terdapat sebuah kacamata canggih yang berisi kamera dan juga alat untuk mendengar suara. Karena Jack ini merupakan seorang Egiptologi, maka Carl menyuruh Jack untuk pergi ke Mesir bersama seorang pria bernama Jeremy. Oh ya, Egiptologi adalah ilmu mengenai bahasa kuno, sastra, agama, dan juga kajian sejarah Mesir kuno. Kebetulan Jeremy ingin mencari Neferu di Mesir tempat menghilangnya Dr. Behar, jadi Carl menuduh Jack untuk ikut bersama dengan Jeremy ke Mesir untuk mencari Neferu. Rumor-rumor yang beredar di makam Neferu terdapat sebuah batu permata indah bernama Codex Stone. Dan tentunya, Codex Stone harganya sangat-sangat mahal kalau dijual. Jadi, Carl menyuruh Jack untuk mencari batu tersebut. Dan sebagai imbalannya, semua hutang-hutang Jack dianggap lunas. Mendengar hal itu, Jack pun mulai bersiap-siap untuk pergi ke tempat Jeremy. Singkat cerita saja, Jack resmi bergabung dengan tim Jeremy. Dan mereka pun bergegas ke Mesir. Ada 5 orang yang ikut serta mencari Neferu. Di antaranya ada Jack itu sendiri, Jeremy, Kate, Marty, dan juga Greg. Mereka harus melewati gurun yang tandus untuk bisa sampai ke tempat Neferu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mereka dicegat oleh polisi bersenjata yang ingin mengecek surat-surat yang mereka bawa. Karena daerah menuju ke tempat Neferu sangatlah berbahaya, tentu saja penjagaan di daerah itu sangatlah ketat. Mengingat sudah ada banyak orang yang menghilang. Setelah selesai mengecek surat-surat, mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Di perjalanan menuju Neferu, Jack akan dituntun oleh Carl dari kejauhan. Sebelum itu, ternyata Jeremy sudah menyewa salah seorang bernama Hasan yang akan menuntun mereka untuk bisa sampai ke tempat Neferu. Singkat cerita saja, mereka semua pun beristirahat karena waktu yang sudah menunjukkan malam hari. Saat tengah tertidur, tiba-tiba saja mereka dibangunkan lagi oleh polisi yang sedang berpatroli. Para polisi itu menyuruh mereka semua untuk segera kembali karena tempat ini sangatlah berbahaya bagi orang asing. Walaupun Jeremy mengatakan bahwa mereka sudah memiliki izin ke tempat Neferu, tapi tetap saja polisi itu langsung menyuruh mereka pulang. Lalu dengan sikap berwibawa yang dimiliki oleh Jack, dirinya langsung meyakinkan para polisi bahwa mereka akan baik-baik saja. Jack langsung mengatakan bahwa mereka sudah memiliki izin langsung dari petinggi di Mesir. Mendengar hal tersebut, polisi hanya bisa terdiam dan segera pergi dari situ. Singkat cerita, pagi pun tiba. Karena jalan menuju tempat Neferu sangatlah sulit, dengan terpaksa mereka harus berjalan kaki menempuh jarak yang sangat jauh. Sampai tibalah mereka di gua tempat makam Neferu berada.
Tempat itu sama persis dengan video terakhir Dr. Behar sebelum akhirnya dia menghilang. Dengan cepat mereka pun masuk ke dalam gua tersebut untuk mencari makam Neferu. Baru beberapa menit mereka jalan, mereka menemukan banyak sekali sebuah tulisan kuno. Jack pun langsung menerjemahkan isinya dan memang benar bahwa gua ini merupakan tempat makam Neferu. Jeremy yang mendengar terjemahan itu merasa sangat tidak percaya bahwa mereka benar-benar sampai di gua tempat Neferu berada. Karena sang serakah menyuruh Jack untuk tetap pada tujuannya, yaitu mencari Codex Stone. Saat Jack sedang berkelana sendirian, Jack menemukan sebuah batu yang menjelaskan tentang jalan tembus menuju makam Neferu. Di situ tertera juga kalau Codex Stone ditaruh di jantung Neferu. Tetapi di saat yang sama, terdapat polisi lagi yang mencoba untuk mengambil barang-barang milik mereka. Polisi itu sebenarnya hanya menyuruh mereka untuk segera pergi. Tapi karena cara yang dilakukan mereka salah, pada akhirnya membuat Jack dan yang lainnya menjadi geram. Akhirnya, Jack dengan terpaksa membunuh polisi itu. Karena waktu sudah malam hari, mereka pun segera beristirahat. Keesokan paginya, Jeremy dan yang lainnya bergegas untuk kembali saja. Karena terdapat banyak polisi yang berjaga, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali lagi ke sini saat situasi benar-benar aman. Di saat yang sama pula, mereka semua pun mendengar suara jeritan dari Marty yang berasal dari dalam gua. Ketika mereka kembali masuk ke dalam gua, alangkah terkejutnya karena Hasan membuat Marty menjadi terluka sangat parah. Kate yang tidak terima langsung mengejar Hasan dan berniat untuk membunuhnya. Lalu di saat yang sama pula muncullah getaran yang sangat kuat yang menyebabkan gua itu menjadi runtuh. Reruntuhan itu membuat tangan Marty menjadi terjepit batu. Untuk bisa mengeluarkan Marty, dengan terpaksa tangannya harus diamputasi. Kini, Marty menjadi sangat lemas akibat kehilangan banyak darah. Karena jalan keluar mereka sudah tertutup oleh reruntuhan, pada akhirnya mereka pun mencoba untuk mencari jalan keluar lain. Tapi sebelum itu mereka harus mencari Kate terlebih dahulu. Selang beberapa menit berjalan, Marty merasa lemas dan tidak kuat lagi untuk berjalan. Oleh karena itu, Jack langsung bergegas pergi mencari jalan keluar, sementara yang lainnya disuruh menunggu. Ketika sedang mengecek sisi gua, Jack dikejutkan dengan kehadiran Kate. Shit. Mereka berdua pun segera kembali ke tempat Jeremy. Di tempat itu, Ken mengatakan bahwa dirinya menemukan tengkorak yang ia duga adalah mayat dari Dr. Behar. Ken pun langsung menuntun mereka menuju ke tempat Dr. Behar. Dari kejauhan, Carl menyuruh Jack untuk mengecek tubuh Dr. Behar, siapa tahu di tubuhnya terdapat Codex Stone. Tapi setelah mengeceknya, Jack hanya menemukan buku dan beberapa dinamit. Mereka pun menjadi curiga bahwa semua ini adalah ulah dari Hasan. Buku itu memberikan sedikit informasi tentang tata letak makam Neferu. Sampai tibalah mereka di jalan yang menanjak. Kate yang sudah sangat-sangat kelelahan merasa pasrah akan keadaan. Kate tidak yakin bahwa dirinya bisa memanjat ke atas. Dengan perlahan mereka pun mulai naik ke atas. Namun di saat yang sama, mereka pun mendengar suara raungan yang membuat mereka pun menjadi panik. Beruntungnya Kate berhasil diselamatkan. Akan tetapi, Marty terjebak di antara bebatuan. Lagi-lagi di saat yang sama terdengar suara raungan. Dan tak lama kemudian, Marty langsung diseret oleh makhluk misterius. Jack menyimpulkan bahwa sosok yang menarik Marty tadi bukanlah Hasan, melainkan sosok misterius dengan wajah menyeramkan. Ia yakin bahwa itu adalah Neferu yang bangkit kembali. Karena tidak ada waktu lagi untuk beristirahat, mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka sangat terkejut sekaligus senang karena mereka menemukan makam dari Neferu. Setelah membuka makamnya, tidak ada mayat dari Neferu. Jack pun langsung memberitahukan Carl bahwa Codex Stone tidak ada di sana. Tanpa diduga, ternyata percakapan yang dilakukan oleh Jack dengan Carl didengar langsung oleh Jeremy. Jeremy menjadi sangat marah, akan tetapi kemarahannya memudar ketika dia melihat mumi yang menyerang Jack. Tidak hanya Jack saja yang diserang, melainkan semua orang yang ada di sana. Kini, hanya tersisa Jack dan juga Kate yang masih selamat. Jack langsung menyuruh Kate untuk mencari jalan keluar, sedangkan dirinya akan menyelamatkan Jeremy dan juga Marty. Di tengah perjalanan menuju ke tempat teriakan Jeremy, dirinya malah diserang oleh mumi tersebut. Jack pun segera dibawa ke suatu tempat.
Ternyata di tempat itu terdapat Hasan yang merupakan pengikut dari Neferu. Dia pun langsung membunuh Jeremy dan juga Marty. Sekarang giliran Jack yang akan dibunuh oleh Hasan. Beruntungnya, Kate datang tepat pada waktunya dan berhasil membunuh Hasan di tempat. Karena Mumi itu sebentar lagi datang ke sini, mereka terpaksa harus bersembunyi terlebih dahulu. Setelah semuanya benar-benar aman, mereka pun langsung berlari mencari jalan keluar. Sampai pada akhirnya mereka pun menemukan jalan keluar dan Jack menyuruh Kate untuk menggali bebatuan yang menghalangi jalan keluar. Di saat yang sama pula, Mumi itu langsung menyerang Jack. Jack yang tangguh langsung menyerang Mumi itu tepat di bagian jantungnya dan dia akhirnya berhasil menemukan Codex Stone. Jack langsung menggunakan dinamit yang ia dapat tadi untuk meledakkan Mumi tersebut. Pada akhirnya, Jack dan juga Kate berhasil selamat atas insiden mengerikan itu. Karena Carl sudah membahayakan nyawanya, dirinya langsung membuang Codex Stone dan juga membuang kacamata yang diberikan oleh Carl. Jack berkata bahwa nyawanya lebih penting daripada harta kekayaan. Kini, Jack dan juga Kate pun kembali pulang bersama-sama. Scene akhir memperlihatkan Neferu yang bangkit kembali dan langsung mengambil Codex Stone yang ia miliki. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.